para pemain yang sempat ketika landing di tanah air nggak langsung ikut latihan, misalnya Michael Hers yang cedera dan juga Sandy Walsh, Ole Ram ini juga tidak ikut ya di sesi pertama latihan. Tapi baik itu Ole pun juga Sandy sudah siap untuk tampil, hanya Messi yang tidak bisa bergabung untuk match menghadapi Bahrain. Iya, jadi kan kaitannya tadi siapa yang di belakang jadi ya tanpa Mes. Kalau saya pribadi sih mungkin saya ingin emang di awal kita nyoba untuk ngambil inisiatif. Kita ngambil nyerang, tapi kan eksekusi yang utama kan. Ketika kita mengambil skema ini, eksekusinya seperti apa? Sempurna nggak untuk menjadi sebuah gol? Ketika itu menjadi gol, otomatis kita bisa balik lagi ke opsi defense to counter gitu. Ketika kita sudah unggul, nantinya kita nunggu Bahrain pasti keluar, Bahrain pasti keluar, kita gantian untuk counter. Cuman untuk start, ya saya rasa tetap harus kita ambil inisiatif. Karena kan kita butuh gol. Dan kita terbukti dalam beberapa pertandingan start kita selalu bagus gitu. Tapi kan intensitinya kan selalu menghilang di akhir laga. Selain kita mencoba untuk menyerang, tadi elemen-elemen yang saya bilang menjadi kelemahan adalah defense structure dan juga lini tengah. Jadi personil-personil yang dipilih itu jelas akan mempengaruhi sistem kita bermain gitu. Apakah chemistry-nya sudah cukup untuk bermain lagi dengan 3 back seperti yang kita biasa bermain? Kalau kita lihat kemarin, ya jelas tadi seperti kata Yuke, Rizky Ridho wajib start sih kalau menurut saya gitu ya. Rizky Ridho main karena ketika main bersama Rizky Ridho, JSS pun tampak kelihatan lebih nyaman gitu dalam bermain gitu. Chemistry mereka sudah terbentuk dalam beberapa pertandingan ke belakang kan. Berapa kali kan kita lihat Rizky Ridho tidak dimainkan di start. Ketika lawan Bahrain seperti itu, ketika lawan China juga seperti itu, tapi kan akhirnya diubah sama Sintayong di babak kedua. Rizky Ridho dimainin dan terbukti kita lebih rapi ketika ada Rizky Ridho. Jadi ketika kita mencoba menyerang, ketika counter datang dari lawan, struktur di belakang tuh sudah punya chemistry yang sudah terbentuk dengan adanya Rizky Ridho di situ. Tapi kalau saya sih lebih memilih Justin Hubner mungkin ya, instead of Verdong. Verdong balik lagi ke posisi asli dia, wingback di mana dia bisa ngasih atribut yang selama ini kita tahu dia datang dari kirinya bagus, umpannya juga bagus, dia bisa cut inside, bisa nembak juga. Jadi ada beberapa elemen yang bisa ditawarkan Verdong selain dia dari sisi bertahannya. Bukannya bertanya dia jelek, bertanya juga bagus gitu. Cuman kan kita perlu juga dia dari sisi menyerangnya, yang something yang kerjasamanya sudah terbangun. Ketika nanti di depannya mungkin Ragnar kan sudah balik, jadi dia bisa bekerjasama manfaatin tight spaces yang ada di lini pertahanan dari Bahrain. Jadi ya komposisi belakang dan juga tengah. Tadi Adi sempat bilang siapa nih yang cocok untuk nemenin Tom Hai. Kalau saya pribadi, based on berapa pertandingan ke belakang, ya Ivar Jenner sih yang paling bisa dibilang yang paling ngerti lah kemauannya Tom Hai gitu. Tom Hai itu ketika nyerang area yang harus di cover tuh udah tahu banget tuh si Ivar Jenner, dia tahu gimana menutupin ruang-ruang yang ditinggalkan oleh Tom Hai. Sementara ya Pelupesi kita perlu lihat juga kan dia bermainnya seperti apa. Dicoba boleh gitu. Cuman kalau saya pribadi melihatnya ya Ivar Jenner layak ada di tengah, sementara di belakangnya tadi Hubner dan juga Rizky Ridho. Ya, dan Rizky Ridho nggak cuma punya potensi menjadi starter di pertandingan besok, tapi juga leadership dia sudah kelihatan dengan statement-statement yang luar biasa dia keluarkan. Bahkan dia mengatakan bahwa jangan membanding-bandingkan para pemain, tapi semua bermain untuk Indonesia dan semua siap berkorban nanti menghadapi Bahrain. Luar biasa ini, Rizky Ridho. Jadi tolong jangan ada banding-bandingin lagi karena semuanya pengen yang terbaik untuk timnas Indonesia. Ya, persiapannya kemarin kita udah balik dari Australia, terus malamnya kita ada gym, terus kemarin kita sore ada latihan terpisah buat yang dapat menit bermain kurang dari 45 menit, kita ada latihan ekstra dan teman-teman yang lainnya yang main ada sedikit recovery training. Saya percayakan semuanya kepada coach, siapapun yang main untuk tim nasional pasti akan memberikan yang terbaik. Yaitu penilaian orang-orang yang di luar, tentunya kami semua yang ada di tim, siapapun yang dipilih untuk pelatih untuk menjadi starter ataupun mulai dari bench, semuanya akan menampilkan yang terbaik. Jadi tolong jangan ada banding-bandingin lagi karena semuanya pengen yang terbaik untuk timnas Indonesia. Tentunya kekalahan itu kita harus evaluasi dan kita harus bangkit. Kita masih ada kesempatan untuk lolos ke tujuan kita yaitu ke Piala Dunia. Itu sih yang ditekankan. Jadi semuanya positif. Rizky Ridho, top class player. Dan dia berani mempertunjukkan kemampuan dia untuk berbicara juga dan sangat baik. Dan sepertinya ini adalah leader material yang dibutuhkan, yang sebenarnya di game pertama itu ketika gagal penalti dari Dix, ketinggalan pertama 2 gol itu sebenarnya pemain-pemain seperti ini yang ketika menuju ke medan perang, para pemain akan siap bersama dengan dia untuk bisa memperbaiki situasi. Gue sih kalau
Rido dari pas sebelum kita banyak bertanya di Australia gimana, gue kan berharap salah satunya Rido yang tampil gitu. Apakah Meshilgers dicarikan posisi, kemudian juga Kevin Dix, karena kan waktu itu kan pertimbangannya seperti itu ya. Bagi gue bisa saja kan pasti pelatih kemudian bisa memberikan posisi tersebut gitu, tapi kan pada kenyataannya dia tidak tampil. Kemudian pas pergantian pun belum dia langsung kan, Sandy Walsh kalau gue ingat waktu itu ya, baru kemudian cedera baru dia masuk. Sementara dari beberapa pertandingan sebelumnya, gue yakin sebenarnya tim kepelatihan juga pasti sudah menyaksikan lah ya video pertandingan sebelumnya. Sebenarnya kita bisa lihat kan Rido nih sangat orangnya apa ya, sudah chemistry-nya udah dapet sama Idzes gitu. Kalau gua menganalogikannya ya, artinya si Rizky Ridho ini siap untuk di bawah komandonya Idzes lah, untuk do everything gitu di belakang. Kemudian ada Martin Pas, Verdong baru kemudian memang formasinya seperti apa dan di kanannya siapa itu kemarin jadi pertanyaan gitu. Nah sekarang sih menurut gua apalagi kita main di GBK ya, tentu ini juga menjadi poin tersendiri bagi seorang Rizky Ridho, pemain yang bermain di Liga 1 yang mewakili bahwa kesempatan dari pemain-pemain Liga 1 pun juga asal bisa berkompetisi bisa loh gitu loh untuk bersama-sama dengan pemain-pemain yang dari Eropa gitu. Nah pasti juga ada semangat yang lebih yang pengen dia tunjukin bahwa gue juga punya something yang bisa untuk diandalkan untuk negara gue gitu. Jadi menurut gue sih terlepas dari nanti siapa yang ditampilkan, Idzes sama Ridho menurut gua itu harus lah gitu loh. Karena kalau enggak ya gimana ya, kita kan tetap nggak bisa coba pemain yang misalnya baru pertama kali diduetin gitu loh, atau yang chemistry-nya belum dapet gitu. Kenapa kita nggak coba memang yang sudah fix aja gitu. Jadi ya ini menarik banget besok, dan perlu diingat ya, timnas pusatnya juga Belanda kemarin kesulitan tuh pas adu penalti lawan Spanyol, tapi seru banget sih itu emang sih, 3-3 sebelumnya 2-2 kan. Maksud gua kalau emang itu yang akan kita tuju nanti ya tentu kita happy dengan penampilan timnas kita seperti itu. Tapi seperti yang gue bilang waktu itu ibarat rumah developer kan, kita kemarin lihat 10 menit tuh rumah contoh dan bagus banget. Tapi begitu lo mau beli, lo tanda tangan surat itu kan 2 tahun baru rumahnya jadi. Nah kita nih perlu jadinya nih 2 bulan. Nah mudah-mudahan kontraktornya bisa nih, karena ini kontraktor handal nih. Mudah-mudahan 2 bulan bisa jadiin tuh rumah yang tadinya kita lihat dalam 10 menit bisa jadi sampai 90 menit. Dan kalaupun tidak 1-2, kita bisa sampai peringkat 3-4, sehingga waktu untuk membangun rumahnya masih lebih banyak lagi. Karena kalau kita ada di peringkat 3-4 masih ada banyak pertandingan lagi kan. September atau Oktober ya kalau September atau Oktober, dan sistemnya masih yang ini nggak sih? Grup cuma sekali ketemu doang. Ya tapi ada 2-3 kali main kan. 1 kali menang aja. 2 kali main. Enggak, 1 tim yang lolos. Ya tapi maksud gue 2 kali main kan? Ya, 2 kali main. Iya, ya, artinya kan. Nah, artinya gue bilang kontraktornya masih punya waktu untuk membangun ini bisa lebih solid seperti itu. Walaupun lagi-lagi main bagus belum tentu jaminan menang. Tapi at least untuk menyenangkan banyak orang melihat sepak bola yang indah, ya kita senang lihat 10 menit kemarin gitu. Kalau dari gua. Ujungnya terus kecewa tapi. Ya jangan dipancing ke sana, Yuki. Jangan pancing ke sana. Jangan. Gua mau tambahin apa yang dikatakan Valen ya. Bener ya. Maksudnya lu bisa cek deh, Ridho itu kalau main, gawang kita tuh lebih nyaman gitu ya. Ketika kita lawan Australia waktu kita pertandingan pertama ya. Kita itu kan formasi 3-nya itu kan J.I. Jazz, kemudian Justin Hubner sama Rizky Ridho. Terus ketika lawan Arab itu sama juga, dan kita ngerasa nyaman gitu loh. Dan kemarin kalau kita ingat bagaimana begitu Rizky Ridho masuk, dia langsung berikan kontribusi kan. Itu kan golnya kan berawal dari build up dari dia kan, dari sisi kanan, kemudian dia kirim ke apa namanya ke Eliano Renders, terus Kevin Dix inverted, dia kemudian kirim ke Ole jadi gol. Artinya kan dari situ kan udah bisa jadi poin ya, bahwa Ridho ini nggak cuman bagus dan juga taktis di belakang. Gue suka karena dia mainnya taktis. Kalau dia perlu tackling, dia tackling. Kalau dia perlu clearance, dia clearance. Dia nggak mau ambil resiko. Itu kita butuhin buat di belakang. Apalagi kita seringnya kan kalau dapat tekanan tuh, ya kita rentan ya. Jadi perlu pemain yang taktis. Dan Ridho tuh taktis menurut gue. Bukan yang flamboyan. Bukan yang ya kalau kebanyakan hari-hari kan resiko juga gitu kan. Yang itu yang terjadi kemarin. Tapi kalau Yusa sama Yuki ngelihatnya ketika potentially misalnya Ridho masuk gitu kan, approach yang dipakai oleh Kluivert di laga kemarin dengan mengandalkan J. Idzes untuk lebih memegang peran dari pertahanan, dia bisa dribble menuju ke midfield jadi nomor 6 di situ. Ini kan koneksi yang coba dicari oleh Kluivert agar lebih progresif gitu. Tapi outletnya masih belum dalam satu wavelength, karena jarang sekali itu pergerakan dari dalam satu apa bang? wavelength. Apa tuh?
yang sama gitu channelnya. Oh, wave link. Tuh, Yusat. Oh, ya, makanya frekuensi. gue kan dia kan tahu lah. Karena kan wave link. Ketika Nge-link dia satu. Jesus masuk ke lapangan tengah, ke midfield gitu kan, ala John Stones misalnya. Itu harus ada outlet yang cepat gitu kan. Mau itu inverted atau underlapping, overlapping, tapi kemarin opsinya sangat minimal. Jadi Jesus malah nge-delay lagi. Dan kalau Ridho yang masuk, biasanya yang melakukan tugas ini justru Ridho kan. Yang dia lebih cepat, dia punya kemampuan yang lebih handal dalam dribble juga menurut gua. Kalau Jesus kita lihat di Venezia juga mirip Aymeric Laporte, bisa mendikte permainan tapi dari sebelum midfield gitu. Dari kedalaman gitu dengan ya. passing-passing dia untuk melewati lines itu kan. Kalau lo berdua ngelihatnya dengan Bisa mungkin Ridho masuk, apakah akan ada perubahan konsep itu yang mungkin juga akan cukup mengganggu juga buat Kluivert sebenarnya? Kalau menurutku lebih Bang J itu lebih yang stay kan? ya stay di belakang aja. Dia lebih bagus tackle-nya, lebih bagus defensive action-nya. Nah, kalau Ridho ini dia lebih bisa antisipasi antara bisa ke depan atau enggak, bisa ikut dribble ke depan. Dan kita juga bisa lihat di babak kedua saat dia masuk itu golnya dari dia, dari pemain pertama kan dari dia, dari kanan kan agak ke atas, sedikit ke depan langsung ke Eliano dan dari situ Oli Romani ngegolin. Jadi mungkin buat Ridho aja sih yang ya bisa diberikan privilege buat lebih ke depan, lebih dribble, lebih ya passing. Dan misal juga ada kesalahan pun, aku pikir antisipasinya dia bahkan mungkin lebih bagus dari pemain-pemain yang lain. Lebih sama kayak Calvin Verdong. Jadi bisa tahu nih, oh ini bisa nggak aku ikut atau aku harus tetap stay di belakang dulu gitu. Dan kalau Yusuf sendiri ngelihat Verdong kayaknya orang tuanya juga mulai agak vokal. Nggak tahu tuh. Kan melihat mungkin kenal di Belanda juga gitu kan. Kebiasaan dari Verdong dan parents-nya yang mulai mungkin ngeliat juga kemarin Verdong agak underused sehingga dia nggak keluar gitu permainannya. Lo ngeliatnya hubungan-hubungan keluarga dengan para pemain yang tentunya besar di Belanda ini seperti apa sih? Kalau orang tuanya Verdong kenapa tuh? Aku Kemarin ada ngepost lah. Tapi nggak tahu juga itu memang orang tuanya ya. Nggak tahu itu. Itu bukan. Aku nggak tahu. Nggak tahu ya. Nggak, artinya gini, kalau biasa saling nyindir di sosmed di Belanda tuh wajar-wajar aja gak sih? Atau biasanya anteng aja gitu? Kalau nyindir pasti ada sih, pasti ada ya adalah orang yang pasti. Ya kita kan lihat kemarin juga pas sebelum timnas Spanyol main lawan Belanda juga Van der Vaart juga sama Yamal. Ya Yamal juga kan. Jadi itu mungkin hal yang Ngikutin berarti bagus juga. nonton kemarin juga. Makanya Yamal nurunin celana ya. Iya. Golin ya. Ke Van der Vaart kan. Iya kan. Tapi gua tambahan pertanyaan buat kalian semua nih, ya kan? Lu juga, kalau gua kan pasti gua nanya balik. Enggak lah, lu jawab juga. Gua mau nanya, sebenarnya menurut kalian pemain-pemain belakang yang biasa main di Eredivisie, emang mereka sebenarnya kalau boleh jujur lebih senang timnya itu kalau bertahan emang tetap dari posisi yang high defensive line, apa emang yang stay aja di belakang? Sebagai pemain belakang loh, gue mau tahu. Karena Belanda sebenarnya dari dulu sering kecolongan juga gara-gara itu pengen tinggi. Highline. Zamannya Frank de Boer, Frank de Boer lah dulu di belakang. Sebelum Frank de Boer juga generasinya Koeman. Ya kan, Koeman aja tuh agak konservatif tuh kayak lu tuh main belakang tuh. Kalau main gue tobat lu, ya kan. Tuh, terus Beda amat nih perbandingan. era sekarang juga artinya Yapstam ya waktu itu ya. Itu kan kokoh-kokoh yang menurut gue bukan kokoh-kokoh, maksudnya Back kokoh. Back kokoh yang memang ketika bertahan di belakang sebenarnya, bukan yang ikut bantu serangan. Kayak Van Dijk sekarang lah. Dia kan kalau dia fasih banget tuh kelihatannya memang baju sampai depan, terus dia bisa efektif aja turunnya, bukan yang gedebak-gedebuk kan. Karena lebih. Tapi kalau Van Dijk kan sekelilingnya bisa megang bola semua. Nah, itu pertanyaan gua. Gitu kan. Menurut kalian emang kalau yang sudah gede di Eredivisie pun biasa untuk sambil nyerang gitu pemain belakangnya, sehingga lebih nyaman sambil nyerang terus nanti mereka bertahan diserang. Tergantung formasi juga sih, Bung, menurutku. Apalagi kalau kita pakai ya 2 center back. Tapi kan kita ada narasi bahwa memang di Belanda itu filosofinya pokoknya dimanapun Enggak, sebenarnya terbiasanya nyerang. Kalau gue lihat dari Eredivisie karena gue juga live juga. Iya. Tinggal di sana juga kan. Ada rumah kan. Ya lo ada rumah juga kan. Gak apa-apa lama-lama semua orang tahu lu siapa, gak apa-apa lah. Bantal aja sampai bicara itu. Iya. Nah, kalau gue lihat justru agak lucu ya karena yang main highline itu, yang main full aggression dengan mencekik lawan di midfield gitu, semua wingbacknya naik, Pek Zola,
Nick Nijmegen. Yang tim-tim kayak gitu kan, tim-tim mediocre ya, juga tahu mediocre gitu ya, kayak berarti bukan Ajax, bukan PSV, bukan Feyenoord ya? Iya, karena mereka mungkin nggak tahu ya, ingin mencoba sesuatu yang sedang in trend gitu kan. Sedangkan padahal Ajax, Feyenoord sekarang lebih ke counter dan mereka nggak mengandalkan banget yang namanya possession gitu. Tapi kalau kita lihat ya kayak kalau Almere City main, mungkin itu juga kenapa mereka nggak mendapatkan result at the end, karena coba filosofi yang mungkin nggak sesuai juga sama timnya. Kalau kita lihat Almere City last 5 games lah, mereka sulit banget raih kemenangan. Tom Haye yang tadinya di bawah Hedvigus Maduro adalah pemain bench player, jadi satu lagi kan. Cuma dia struggle untuk bisa mendapatkan killer pass pada teman-temannya, karena ya apa yang coba mereka filosofi bermainnya itu nggak sesuai sama players yang mereka punya. Jadi mereka mau main highline, mereka mau main agresif, tapi nggak dengan outcome yang sesuai. Ya case in point-nya Tottenham lah. Tapi kalau personelnya pas, bahkan Tottenham hanya butuh mungkin 2 ya. Oh, dia nyerang mulu aja pokoknya ya, si Ange. Kalau Mickey Van de Ven fit, oke, karena dia bisa cover 2-3 posisi ketika transisi lawan dengan highline itu kan. Tapi kan dia nggak selalu fit. Dan itu yang menurut gue juga agak aneh, karena gue lihat kemarin kayak Almere City, Nick Nijmegen, Pek Zwolle, NAC Breda. Ini gue ada yang aneh, kayak misalnya kita lihat Southampton di Premier League. Lo nggak punya personel, lo nggak punya kapasitas gitu, tapi lo coba memainkan satu konsep yang mungkin ekspansif, agresif, high defensive, resultnya membuat tim lo ada di bawah, yang nggak menuju ke 3 poin. Menarik kan pertanyaan gue berarti, ayo. Dan gini Len, kalau tadi lu bilang dan juga tadi Adi jawab itu, dan juga Yusa tadi nyambung, memang berbeda-beda ya. Maksudnya nggak general ya, bahwa di Eredivisie juga berbeda-beda gitu kan, bahwa memang nggak sesuai dengan kapasitas dan lain-lain, itu sisi yang lain lah ya. Artinya kan sebenarnya itu bukannya jadi satu yang baku kan. Terus yang kedua, kalau gue nggak salah, korek gue kalau salah. Korek. Nah, ketika pas Piala Dunia kemarin, gue rasa Van Gaal main lebih defensif deh, lebih ortodoks deh. Belanda yang agak aneh menurut gue. Tapi mereka bisa sampai ke lewat ya. Argentina. Kalau adu penalti sama Argentina kan. Kan itu dia anomali sebenarnya Van Gaal itu. Padahal kalau boleh dibilang dari sisi experience sebagai pelatih, dia udah melewati semua fase, semua struktur, semua filosofi. Tapi dia pilih itu. Kenapa? Ini turnamen. Lu harus pragmatis dan lu lihat lawan lu. Lawan lu siapa dulu gitu. Kalau lawan lu inferior, lu mungkin boleh inisiatif. Tapi kalau lawan lu superior, lu harus pragmatis, harus realistis gitu. Beda sama Van Gaal pas 2014 kan, beda kan. Itu dia maksud dia 352 jauh lebih nyerang. Ya karena personelnya berbeda juga pada saat itu. Gitu. Iya. Pas 2022 beda lagi timnya, makanya dia pendekatannya berbeda. Ya memang harus cocok-cocokan personel juga gitu untuk menerapkan sistem yang ada gitu. Cuman kalau gue sih balik lagi ke eksekusi sih. Mau apa aja sistem yang lo mainin, eksekusi lo sempurna nggak gitu. Ketika lo counternya nggak sempurna, lo nggak bisa manfaatin. Kalau lo defense to counter kan peluang lo nggak banyak gitu. Tapi peluang harus jadi gol dong. Kalau lo main defensif harus clinical untuk mencetak gol. Tapi kalau itu nggak menjadi gol, itu kan juga menjadi masalah juga gitu. Ketika kita udah mencoba main low block, kita mencoba untuk melakukan counter dengan transisi yang cukup rapi, tapi end-nya tuh nggak sempurna sehingga nggak menjadi gol. Jadi kan tergantung juga mau sistem yang mana yang diaplikasi gitu. Tapi lo waktu di Feyenoord waktu muda, lo nyerang gitu. Kita lebih ke mid high. Jadi tapi ya kembali lagi, kalau kita menyerang ya tugas defensifnya juga harus ada, di transisi negatifnya juga itu yang sering juga dilatih saat kita latihan. Ada nggak si orang itu menurut lo di timnas kita sekarang? Yang apa nih? Ya untuk sosok tadi ketika kita udah nyerang perlu si yang covernya itu. Dulu kalau Belanda kan gue inget Van Marwijk, ada Nigel de Jong lah. Nah, kita butuh pemain kayak gitu. Jadi de Jong kayak Paul Bosveld ya. Jadi di gelandang yang bisa ada ibaratnya destroyer midfielder. Nah, menurutmu ada nggak sekarang? Kalau di tim yang kemarin main nggak ada. Nah, mungkin itulah kesempatan buat Joey. Itu maksudnya tuh. Poinnya di situ mungkin. Joey Pelupesi. Kalau best kan Ricky Kambuaya. Menurut dia. Menurut dia Ricky Kambuaya. Agak stylish Ricky Kambuaya sih, agak sulit ya kalau untuk bermain seperti itu ya. Dan sebenarnya kan sebelum lawan Australia kita kan juga sering mendengar narasi-narasi media maupun juga pandit-pandit lain yang berharap Joy main gitu untuk dia kemarin ini. Yang kemarin kan. Justru kita nggak banyak ngomongin Dean ya. Iya. Malah diprediksi malah Dean yang main duluan. Pelupesi kan. Iya.
Karena kan dia di posisi left back itu kan udah penuh itu ya ininya apa namanya stoknya gitu loh. Tapi dia sebagai pemain debutan justru dapat kesempatan pertama kan. Nah, justru ketika kita kehilangan Justin Hubner, kemudian juga kita tahu bahwa Ivar Jenner available, tapi kok yang dimainin Nathan Choaon. Terus Joey-nya malah nggak masuk line up ya kalau nggak salah. Dan begitu nggak works, nggak diubah. Itu dia. Padahal itu menurut gua udah cukup lah ya untuk menilai bahwa Nathan ini bisa fluid apa enggak gitu kan. Sebenarnya dia kan udah keteteran terus sampai ditarik pemain itu kan. Waduh, udah pas halftime sebenarnya ada mungkin kita berpikir bakal diganti gitu kan. Bahkan Joey Pelipers kan udah dipercepat nih naturalisasinya, tapi kok nggak sebagai tapi dia masuk line up nggak sih kemarin Joey? Masuk. Dan kalau nanti Justin main juga menurut gua dia nih harus hati-hati loh. Ingat kalau Bahrain kan ntar digebok lagi iya, orang sama maksud dia. gue dia kan go banget kalau main ya. Bengal. Maksudnya bagus tapi kadang malah ininya tim kan ada rebel-rebelnya sih. Betul. Jadi karena apalagi main di kandang gitu kan, dan lawannya Bahrain lagi loh. Karena kan dia waktu lawan Bahrain sempet kita deg-degan kan karena possible red card kan sempet kan. Yang dia halau gitu. Iya, terus abis itu loncatan yang di sebelah kiri gitu. Maksud gue ini juga harus hati-hati karena Bahrain akan pinter untuk ngulur waktu, bikin lu sebel, emosi, bikin penonton bikin siulan. Itu yang mereka tunggu menurut gue sih. Dan kita akan lihat juga nih Patrick Kluivert dengan komentarnya, karena sang pelatih walaupun baru debut kemarin di Australia, tapi pressure-nya kayaknya udah mulai kerasa, ekspresinya agak berubah juga, dan kita lihat nih apa yang dikatakan oleh Kluivert. Worried? No, I'm not worried. I've confidence in the team that we can have a very good result. And without confidence, you can't go nowhere. So the confidence is very high. Yeah, I know. It was a very crucial game, and I think it was not a good result. Of course, we didn't had to draw at that moment. But I think the game will be very spicy in 2 days. Only win, yes, of course. That's for us. We need to win, and everybody knows it. So, we're going. Thank you ya. We need to win, kata Patrick Kluivert Sabto. Apakah itu udah cukup meyakinkan lo bahwa akan ada reaksi positif dari tim, dan juga tim akan lebih paham apa yang coba diutarakan oleh Kluivert misalnya di team talk dia, dan bisa diimplementasikan dengan baik di lapangan? Karena kan ini ya agak aneh juga, sepertinya para pemain juga kurang nyaman kemarin dengan approach yang lebih agresif ini dari Kluivert. Yakin lah Mas Aryo. Kita harus yakin kita. Harus yakin. Harus. Karena di awal kan emang gue bilang in order kita masuk ke 3-4 ya. Gue kan gak pernah bilang kita lolos ke peringkat 2 ya. Gue selalu bilang ke 3-4 adalah setelah 5 pertama pertandingan, 5 terakhir kita harus ngambil 3 home game. Starting with Arab Saudi, lalu Bahrain, lalu China. Arab Saudi udah checkpoint gitu. Tinggal Bahrain dan juga China nanti gitu. Emang kita nggak ada di posisi untuk nggak meraih 3 poin, memang harus meraih 3 poin. Anything harus diambil, dan ya apapun yang harus dikeluarkan dari mulutnya Kluivert ya pasti hal positif gitu untuk bisa balikin apa yang terjadi di Australia kemarin gitu. Jadi ya gue pikir pendekatannya ya harus positif, pendekatannya harus kita ngambil inisiatif seperti yang gue bilang tadi di awal. Kita harus mencoba untuk ngambil serangan di awal, mencetak gol duluan, dan intensitinya tuh harus dipertahankan gitu. Kalau terlihat pemain sudah mulai kehabisan energi, ya cepet in-game manajemennya tuh harus berjalan. Karena itu kan menjadi salah satu hal yang menurut gue ada sedikit lag dari Patrick Kluivert di game pertama gitu. Yang tadi kita bicarakan gitu kan, setelah Nathan nggak berjalan sepanjang babak pertama, pergantian yang otomatis yang di kepala kita kan ya harus ada pergantian di sisi itu. Siapa? Ya pasti Joey Pelipesi kan, karena dengan buru-buru diambil, buat apa nggak dimainin kan pemain seperti itu gitu. Dan kita tahu bagaimana kinerja dia di lini tengah, bagaimana dia bisa meng-coverage area yang cukup luas, yang akhirnya bisa membuat Tom Haya agak kelihatan. Kan di babak pertama nggak kelihatan gitu kan Tom Haya untuk melakukan tugasnya yang biasa dia lakukan, terutama dalam distribusi bola ke depan gitu. Jadi ya personelnya tuh harus cocok dulu sama in-game management. Ketika something nggak berjalan, ya lo harus cepat gitu loh untuk mengubah situasi gitu. Ya, UK dengan apa yang dikatakan Kluivert tadi, lo yakin dia sudah bisa untuk merubah peruntungan tim, dia bisa mempersiapkan lebih baik, dan target menang ini nggak mudah karena Bahrain yang lo bilang tadi kan juara di Gulf Cup, mereka punya rentetan laga yang lebih banyak sehingga lebih fit dan lebih siap untuk menghadapi penampilan di GBK besok gitu. Ya itu memang teori seorang pelatih dalam keadaan tertekan ya, dia harus bisa meyakinkan publik, walau diri sendiri mungkin dia sendiri juga agak apa ya, ya kita kan nggak tahu persis situasi di dalam seperti apa, tapi dia harus memberikan
kepercayaan kepada publik bahwa kita bisa bangkit dan nggak ada pilihan lain buat dia untuk tidak mengatakan itu. Bagaimana kalau dia pelatih yang sudah ditumpukan beban sedemikian besar kemudian dia nggak yakin, kan repot dia bicaranya. Jadi wajar, tinggal nanti bagaimana implementasi ya, dan juga termasuk pilihan-pilihan pemain yang akan dilakukan. Itu mungkin yang kita bisa lihat ya, apakah memang itu sesuai dengan ekspektasi yang dia bilang have to win gitu kan, must win ya. Jadi kita tunggu aja nih seperti apa namanya nanti komposisinya. Dan yang juga kita harus lihat ini di sektor penjaga gawang ini ya. Ini kan Martin Paes nggak dibahas nih. Kalau kebobolan 5 ya. Kalau gue pribadi ya, diganti, itu secara psikis kiper sehebat apapun kalau udah kebobolan 5 dalam normal time gitu ya. Itu sedikit banyak akan ada rasa juga apalagi ini pertandingan penting. Dan sekarang second optionnya termasuk yang juga top juga kan. Emil gitu ya. Why not kalau nggak dicoba gitu? Kapan lagi mau coba dia? Ngapain juga tadi Hario katakan lu cepet-cepet ambil pemain-pemain itu kalau nggak dicoba. Ini 2 game ini mereka tapi kan harus jadi gambling juga UK kalau dicoba terus mainnya nggak bagus. Ya semua. Kenapa nggak dikasih aja yang emang udah pernah tampil di GBK gitu? Kan posisinya nanti seperti tadi Hario katakan dan gue juga bilang di awal, kita kan yang akan ngambil inisiatif. Dengan asumsi itu, maka kita posisi nggak akan dalam posisi yang di press gitu kan. Nah itu kesempatan buat Emil menurut gue. Tapi Emil tipe kiper yang di box lebih nyaman. Nah, kalau menurut gue ya, untuk crosses dan semuanya itu ya untuk tendangan penjuru, antisipasinya mungkin dia di situ lebih nyaman. Tapi kalau untuk Bahrain tipikal transisi cepat, tentunya nanti akan ada momen-momen one on one yang bisa dimanfaatkan oleh Bahrain. Mungkin Martin Paes lebih unggul di situ. Tapi kita nggak tahu juga dengan apa yang terjadi kemarin kan, keadaan dari Martin Paes juga mungkin agak terpukul karena dia sama sekali nggak keluar passing-passing pendeknya, dia nggak keluar distribusi yang biasa kita lihat gitu kan. Sepertinya juga shape di backline itu mengganggu dia juga, yang menurut gue impactnya juga cukup kuat ke Martin Paes. Tapi kan sempet waktu itu juga dibantai Jepang, kan habis itu dia main oke lawan Arab Saudi. Jadi menurut gue dengan pengalaman dia sih sebenarnya menurut gue apalagi main di kandang harusnya nggak jadi masalah sih. Iya kalau menurut gue. Ya ini kan bisa jadi bahan diskursus lah ya. Karena tadi gue bilang pertimbangannya kebobolan 5 gol. 5 gol tuh banyak loh. Dan kemarin juga dia latihan agak sama intens si Best kan. Kalau lo di tim ada kiper kemasukan 5 gol, biasanya yang dilakukan apa sih sama pelatih? Kita ganti. Kemarin si Best ngomong gitu kan. Maksudnya ya sudut pandang pelatih pun ada yang melihat seperti itu gitu. Tapi kan yang balik lagi seperti Valen, dia sudah paham betul. Dan yang penting kan nanti di depannya siapa yang bikin dia nyaman itu kan. Maksud gue di situ juga apakah memang murni kipernya atau jangan-jangan malah pemain-pemain yang di depannya di saat itu yang membuat jadi gampang kebobolan gitu. Kan pasti ada beberapa evaluasinya kan gitu. Kalau kemarin sih memang lebih ke pemain belakangnya sih yang berantakan gitu ya. Makanya maksud gue terutama situasi-situasi set pieces ya. Karena gua ada yang kiper kebobolan bola gampang, komentator bilang harusnya dia bisa melakukan lebih baik lagi. Kalau ini emang nggak ada yang bisa dilakuin deh. Apa nggak tahu deh, apa menurut lo itu bola dia nggak menurut lo kemarin tuh? Yang Jackson Irvine. Ya maksud gue dari kebanyakan gol itu. Itu dari setupnya udah kelihatan Len. Kalau biasanya kita tuh ketika situasi set pieces spesifiknya corner kick ya, itu biasanya kita taruh 10 di situ. Kemarin kita cuma taruh 8. Berarti kita kan kita ada harapan kita bisa fast counter kan. Sehingga akhirnya Martin Paesnya agak ragu dia mau keluar apa enggak gitu kan. Ternyata ya dalam situasi seperti kemarin kita kecolongan. Jadi karena jumlah pemain di belakang itu di box itu lebih sedikit gitu. Ya kalau dalam typical action tadi ya, kayaknya Kluivert terinspirasi juga sama Glasner. Iya kan, konsep ini kan Glasner yang pegang gitu kan. Dengan tipis banget dia antisipasi misalnya cornernya Arsenal, tapi dia coba counter cepat dengan lebih membuat overload di lini permainannya Arsenal gitu kan. Jadi tapi eksekusinya nggak pas gitu. Menurut gue sih kalau kecolongan di corner kick itu apa ya? 2 kali ya? 2 kali. Kemarin kita. Gue baca buku siapa tuh bahwa Pep Guardiola dulu bahkan sampai buat ini khusus untuk mengantisipasi bola-bola corner kick gitu. Sempat diketawain karena ya kayak pertanyaan misalnya corner kick asis apa enggak itu kan. Maksudnya kayak corner kick kan situasional aja. Tapi ternyata sampai segitunya untuk dianalisa gitu loh. Jadi ini juga pasti kan sesuatu yang harus lebih baik lagi nanti ke depannya apabila kita akan lanjut lagi di pertandingan. Terakhir lawan Bahrain kan juga kita kebobolannya corner kick. Pas yang gol kedua balasan mereka kan. Iya. Besok maksud gue bukan cuma sekedar apakah menang atau kalah, tapi misalnya amit-amit kita ada kebobolannya pun corner kick lagi. Berarti kan ada sesuatu yang belum terkoreksi dari yang
pelatih sebelumnya juga, kemudian sekarang. Iya, dan itu Len, itu sebuah keniscayaan ya, sebuah kepastian dalam sistem turnamen seperti ini. Itu 30% itu dari Piala Dunia kemarin bola mati Len. Iya. Jadi itu suka nggak suka lu pasti akan hadapin tuh. Karena ini pertandingan yang on off gitu kan. Lu nggak bisa lagi recovery habis ini kalah terus besok lu bisa menang, belum tentu juga. Karena pertandingannya sedikit jumlahnya dibanding kalau kompetisi liga kan yang bisa panjang. Jadi memang harus detail nyiapinnya. Kalau kemarin kan kelihatan polos banget kita, bisa 2 kali kecolongan kayak repetisi gitu golnya. Tapi kan katanya yang penting secara angka statistik bagus. Ini menunjukkan bahwa kita on the right track. Australia itu waktu lawan Bahrain bermain di Australia, itu Australia juga posisinya kalah loh. Jadi memang Australia itu sengaja menyiapkan cara main yang boleh dibilang konservatif ya. Dia tuan rumah tapi dia nungguin bola. Dan kita kan selalu kesulitan ya untuk bisa konversi ketika kita disuruh pegang bola. Nah kalau besok itu dilakukan lagi, kita nggak convert juga. Emang itulah ciri Commonwealth, ya kan? Cara Inggris menginvasi dunia kan juga seperti itu. Dia masuk perangkap dulu gitu ya. Loh, iya energinya gitu. Kalau kan. Australia mau pakai diaspora berarti kan banyak pemain Inggris. Iya. Karena ceritanya dulu kan sama Inggris. Nah kalau kita diasporanya kan emang banyak dari Belanda. Nah tinggal nanti filosofinya lebih ke Inggris apa ke Belanda. Kalau Spanyol beda lagi ya. Beda lagi. Spanyol invasi kemana itu? Ke Afrika juga. Nah, ke Afrika berarti itu ujungnya sama. Nah, karena ini pembelajaran dari Hamdan Hamedan gua. Bahwa di diaspora ternyata seluas itu gitu loh. Ada invasi-invasi yang akhirnya ada filosofisnya gitu. Nah, tadi gua tulis di IG, gua ngomong di IG di penonton full apa istilah full house ya. Full house besok yang tadi menurut lo akan tetap jadi pressure buat lawan apa malah pressure buat kita dengan kondisi sekarang? Ya 10 menit awal akan menentukan ya. Menurut gue 10 menit awal menentukan. Asal jangan jadi bumerang aja lah. Iya kan? Ya kalau udah chance after chance gak masuk biasanya. Soalnya pemain Bahrain yang golin ke kita diwawancara malah kayak ya bagus berarti memang ini ditunggu-tunggu dan bebannya emang gak di kita katanya. Mahrun. Siapa namanya? Mahrun. Iya itu. Wah itu gila itu pemain tuh bahaya banget itu. Tendangan itu kan? Iya nomor 8. Set piece Lu gimana Yus? Kalau penonton ini besok, lu nonton di sana kan besok? Nonton. Cie. Akhirnya. Tapi kan nonton di GBK sama Bang Izes. Sama pemain-pemain. Apa? Belum ketemu. Gak usah. Nanti dimarahin. Kalau emang bukan waktunya ketemu jangan. Nggak boleh ya, nggak boleh. Dia mengganggu ketenangan pemain. Ya gue mau nanya Yusa deh. Yusa bekas main di tim junior kayak Feyenoord gitu ya. Kalau lo habis kena kekalahan yang cukup mencolok lah 4-0, 5-0, 6-1, 5-1 gitu. Setelah pertandingan di sorenya atau di malamnya apakah langsung ada team meeting untuk membahas tape atau justru disuruh relax dulu? Scott jam. Dihukum. Atau emang dihukum gitu. Gue pengen tahu supaya bisa menemukan way out dari masalah-masalah di pertandingan. Apakah itu tim pelatih langsung untuk semua harus ngeliat tape kita sama-sama bahas detail atau seperti apa sih? Enggak, kalau langsung enggak sih. Jadi kita biar istilahnya cooling down dulu lah. Cooling down, tapi ya udah sehari aja. Setelah itu kita harus menatap ke depan lagi, fokus ke pertandingan selanjutnya, terus perbaiki apa atau evaluasi apa yang harus dievaluasi gitu. Jadi ya kalau pressure-nya di kita atau lawan ya itu nggak harus dipikirin sih sama pemain. Pokoknya yang penting itu ya kita harus fokus apa yang kemarin harus evaluasinya kita perbaiki di pertandingan ini gitu. Dan bagi Pak Sumarji yang akhirnya juga keluar juga kan untuk memberikan statement yang cukup clear juga, pasang badan juga untuk tim, untuk manajemen dan juga untuk coaching staff, para pemain sangat positif, masih menunggu saatnya untuk bisa memberikan penampilan terbaik dari Kluivert dan para pemain. Menurut UK sendiri dengan Pak Sumarji yang kita tahu karakternya dan kita tahu dia selalu berupaya untuk kalau ada kendala-kendala dia akan muncul gitu untuk memberikan statement dan selalu tepat sebenarnya pemilihan kata-kata dia. Pertama kita apresiasi ya untuk Pak Marji ya. Ini kan manajer yang cukup lama lah ya untuk mendampingi timnas senior ini dan dia tahu dinamika di dalamnya. Tapi dia juga secara jujur mengatakan bahwa ya ini kan udah nggak mungkin proses lagi. Ingat kan ketika statement itu dikatakan. Tapi di sisi lain dia juga men-encourage kita publik untuk sabar gitu loh. Karena terlalu cepat lo judge dalam satu pertandingan ini. Gue setuju sih karena kalau menurut gue pribadi nih, kita kalah dari Australia itu memang kalkulasi loss sih.
Karena sama kayak Jepang gitu. Iya, karena sensasinya aja dilebih-lebihkan gitu sehingga publik seolah-olah jadi overrated terhadap tim ini gitu. Padahal kan ini pelatih baru, banyak pemain-pemain baru juga yang masuk gitu kan. Harapannya memang kita bisa seri gitu. Tapi kalau kalah emang itu udah kalkulasi loss sih. Cuman yang nggak banyak-banyak juga sih. Kemarin kebanyakan kalahnya gitu kan. Makanya Pak Marji tuh terasa juga dia kaget juga gitu ya. Aduh, gue gimana ngomongnya mungkin ya. Wah, kayaknya dia harus siapin kata-kata yang agak bijak gitu. Tapi dia juga nggak mau menutupi kegelisahan diri dia. Kan kelihatan dia juga agak gelisah juga. Sehingga dia harus bagaimana menyampaikan ke publik supaya positif gitu deh. Jadi menurut gue it's okay lah. Ya, dan ini menjadi satu harmoni yang kita tunggu di antara dari manajer hingga ke coaching staff hingga para pemain. Harapannya mereka semua bisa saling mendukung juga untuk memberikan yang terbaik setelah harus melupakan dengan cepat adanya prestasi yang kurang optimal di Sydney dengan kekalahan mencolok dari Australia. Harapannya tentunya besok akan ada penampilan yang lebih mungkin tepat sasaran dan bisa melukai Bahrain dengan cepat dan bisa mendapatkan result outcome-nya positif buat pasukan Garuda. Oke, thank you. Nah, ini udah banyak banget yang nyawer ya. Nesa akan baca-bacain salah satunya dari fans FOMO Rp50.000. Main full defense aja masih sering bikin kesalahan. Ini malah main ofensif. Di tim masing-masing juga rata-rata tuh pemainnya juga main defense semua. Ada yang mau nanggepin? Nggak defensif juga ya. Walaupun mereka defenders, tapi mereka di timnya kalau kita lihat Eredivisie dengan apa week in week out ya seperti itu yang kita saksikan gitu, dan ada konsep yang jauh berbeda yang membuat sebenarnya tayangan Eredivisie juga sekarang udah levelnya setara lah dengan La Liga, Bundesliga, Serie A, Bundesliga, dengan bagaimana mereka coba merubah agar dari sisi entertainmentnya juga dapat, walaupun leaking goals juga untuk tim yang ada di posisi misalnya 5 ke bawah gitu. 5 ke bawah. Oke. Next dari Arya Rp55.555. Semoga timnas diberi keberuntungan dan wasitnya fair. Amin. Next, wasitnya fair, katanya doanya kenceng banget tuh. Dari Bunda Vivi Rp100.000. Pak CEO, sekarang nggak usah bahas kekalahan kemarin. Mari berdoa bersama buat kemenangan besok. Optimis aja, Garuda bisa. Amin. Karena kita ntar 5 menit terakhir mau doa. Oh iya, doa bersama. Jagonya baca doa ya Bang ya. Tapi by the way nih, kalian udah tahu belum sih kalau sekarang itu ada Lifebuoy Merah Putih Body Wash. Ini adalah edisi spesial ya Timnas, edisi spesial Timnas. Nah, mereka ngeluarin 3 jenis varian, ada striker, defender, dan juga midfielder edition. Semua packagingnya itu memfitur pemain Timnas favorit kita, dan ada tanda tangannya pula. Jadi wajib banget nih dikoleksi. Bagi jebret tim yang belum nyoba mandi dengan Lifebuoy Limited Edition Timnas, ayo koleksikan semua variannya. Karena wanginya benar-benar bikin semangat terus buat dukung Timnas tanpa henti. Formulanya 100% lebih kuat lawan kuman, ada multivitamin, bikin badan tetap sehat dan segar. Jadi bisa terus all out kawal Timnas Garuda menuju panggung dunia. Kawal kesehatanmu dengan Lifebuoy agar kamu bisa terus kawal Garuda. Lifebuoy, kawal Garuda.